Perkenalkan, nama saya Lilian Musmasari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SDN Parangpat Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Ada yang tahu Mbak Angel di mana? Kita doakan semoga Mbak Angel lekas sembuh. Untuk yang sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, kemudian melafalkan Pancasila. Tolong yang bertugas Mbak Erin. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa selesai. Biar tambah semangat, Ibu memiliki lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Apakah di sini ada yang belum hafal? Ada yang sudah dan ada yang belum. Tenang saja, di sini nanti ada liriknya, kalian tinggal membaca. Yuk, semua berdiri kembali. Nyanyi semangat ya. Iya. Garuda Pancasila.
Kira-kira di lagu Garuda Pancasila menceritakan apa ya anak-anak? Kepahlawanan. Ingat, kalau mau mengungkapkan pendapat, angkat tangan terlebih dahulu, kemudian ibu tunjuk ya. Ada yang mau berpendapat? Menceritakan tentang apa, Mbak? Kepahlawanan. Kepahlawanan. Ada lagi? Sikap-sikap setiap hari yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Di situ tadi ada burung Garuda, di badan Garuda ada lambang Pancasila. Ibu mau tanya, sila pertama lambangnya bintang. Sila kedua rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat sila kelima oke. Nah, ibu punya gambar. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa, Mbak Asma? Anak yang sedang diajak temannya. Pertanyaan pertama dari Bu Lilian, pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Mungkin di sekolah, di tempat ngaji, atau ketika bermain di rumah. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak pernah ya. Yang pernah, kalian itu pernah menjadi pelakunya atau menjadi korbannya? Korban atau pelaku? Ada yang mengakui sebagai pelakunya, ada yang mengaku sebagai korbannya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kejadian pembulian ini? Sebagai pelaku, kenapa Mas alasannya Mas Alif membuli temannya ini? Apa Mas? Nggak tahu, hanya main-main saja. Niatnya bercanda atau beneran membuli Mas? Bercanda. Meskipun bercanda, tolong tidak diulangi lagi ya Mas ya. Kemudian yang tadi menjadi korbannya, korban pembulian siapa? Ada? Mungkin di sini ada yang pernah jadi korbannya Mas Alif? Ada, banyak sekali ternyata. Mbak Asna, ketika di posisi jadi korban, apa perasaannya Mbak Asna? Sedih. Nah, sedih. Meskipun bercanda, tetap sedih ya. Jadi tolong jangan diulangi lagi. Kira-kira menurut kalian semua, solusi apa supaya kejadian pembulian ini tidak terjadi lagi? Sesama teman harus bagaimana? Saling menghargai, saling menolong. Boleh nggak kita berteman pilih-pilih? Perilaku tersebut yang sudah kalian sebutkan tadi kira-kira sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua, bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya Rantai. Bulan mau menjelaskan sedikit tentang simbol dari sila kedua. Itu kan rantai emas ya. Rantai emas itu sebenarnya terdiri dari bentuk lingkaran dan bentuk persegi panjang. Nah, itu tersusun. Antara lingkaran dan persegi itu sama atau berbeda? Bentuknya sama atau berbeda? Berbeda. Jadi meskipun berbeda, tetapi dia tetap menjadi satu lingkaran, tetap bergabung. Artinya meskipun kalian berbeda kelamin, berbeda fisiknya, harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Tidak ada pembulian. Itu ya. Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Tujuannya apa Bu kita belajar ini? Yang pertama, menjelaskan makna sila Pancasila. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa menentukan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian kalian juga menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila melalui bermain peran. Jadi kegiatan kita hari ini yang pertama, menyusun puzzle digital
secara berkelompok lalu bermain peran yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Apakah sudah siap? Sudah siap, silakan disiapkan bukunya terlebih dahulu. Sebelum Ibu membagikan tabletnya untuk mengerjakan puzzle, Ibu mau membuat kontrak belajar bersama kalian terlebih dahulu, ya. Jadi ketika kalian nanti diskusi bersama teman-teman, apa yang harus kalian lakukan supaya nanti tujuan pembelajarannya tercapai, kelasnya kondusif? Yang harus kalian lakukan bagaimana ketika berkelompok? Musyawarah. Benar, musyawarah, semua harus bekerja, ya. Kemudian kalau sudah selesai bagaimana? Apakah mengganggu teman sebelahnya? Tidak. Jadi meskipun selesai, kalian harus tetap diskusi, harus tetap tenang, ya. Kemudian tolong jaga keadaan kelas supaya tidak ramai. Apakah bisa disepakati? Bisa. Oke. Kegiatan kita setelah ini yaitu menyusun puzzle. Ada 5 puzzle ini. Ini bulan acak, sila 1 sampai sila 5. Setelah kalian menyusun puzzle, tugas kalian adalah mendiskusikan, menganalisis tentang gambar yang disusun itu termasuk perilaku yang mencerminkan sila keberapa. Mbak Adia, Mas Putra. Bulan beri waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan presentasi mulai dari kelompok berapa. Sebelum Ibu tunjuk, silakan angkat tangan yang mau menampilkan terlebih dahulu. Ya, kelompoknya Mbak Asna. Silakan bawa tabnya, silakan di depan. Tolong diperhatikan ketika temannya presentasi. Itu juga nih ya hasil puzzle-nya tadi. Puzzle yang kami susun membentuk gambar dengan tema membersihkan kelas. Ketika membersihkan kelas atau piket dibutuhkan kerjasama antar teman seperti ada yang menyapu, menatap bangku, membuang sampah. Semua hal itu dilakukan supaya pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Hal tersebut sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, sebentar ya Mbak. Bulan mau tanya terlebih dahulu dari diskusinya kelompoknya Mbak Asna. Di sini sudah tersusun gambar dengan tema apa Mbak tadi? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Apakah ada pendapat lain? Apa pekerjaan menjadi ringan? Ya. Pernahkah kalian mengerjakan seperti ini? Dari kelompoknya Mbak Erin, apakah ada pendapat lain? Sependapat dengan kelompoknya Mbak Asna? Ya. Bagaimana kira-kira yang terjadi jika ada salah satu lembur piket yang tidak mengerjakan atau pulang terlebih dahulu? Apa kira-kira? Misalkan ada yang, saya nggak mau piket, besok
saja, apa yang terjadi? Pekerjaan menjadi lama. Nah, kelompoknya Mbak Asna tadi menunjukkan sila keberapa, Mbak? Sila ketiga yang berbunyi bersabda. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Asna. Dilanjut ke kelompoknya siapa? Ya, Mas Ali. Ada yang kami susun menjadi suatu gambar yang bertema peduli korban bencana alam. Gambar ini menceritakan warga mengumpulkan bantuan seperti uang dan makanan untuk diberikan kepada korban kejadian bencana sesuai sila Pancasila Kalimantan. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, coba perhatikan di kelompoknya Mas Alif ada gambar apa? Coba ditunjukkan, Mas. Gambar apa? Membantu korban bencana alam. Kata Mas Alif tadi menunjukkan sifat keberapa? Sila keberapa? Sila kelima yang berbunyi jasa sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah ada pendapat lain? Mungkin itu nggak sesuai dengan sila kelima. Apakah ada pendapat lain? Menurut kelompoknya Mbak Sela bagaimana? Pendapatnya sama. Ada yang berbeda? Tidak. Nah, Bunda mau tanya, pernahkah kalian membantu korban bencana alam? Ketika? Coba Bunda mau dengar satu cerita saja pengalaman kalian ketika membantu korban bencana alam. Mbak Asna, ketika ada kebakaran. Oh, berarti itu namanya Mbak Asna ada yang kebakaran dulu. Terus Mbak Asna menyumbang apa? Menyumbang uang. Menyumbang uang itu termasuk salah satu dari bentuk kepedulian kita terhadap korban bencana alam. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Alif. Silakan dilanjutkan kelompoknya. Siapa dulu? Ya, Mas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hasil yang kami susun membentuk suatu gambar bertema menolong sesama teman. Di sini terlihat ketika ada teman yang terjatuh harus kita tolong. Sikap ini sesuai dengan sila kedua. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Yuk, dibahas ya. Kira-kira apakah benar pendapat dari kelompoknya Mbak Tias? Benarnya seperti apa, Mbak Asna? Karena sudah Karena menolong teman itu menunjukkan sila keberapa, Mas Putra? Sila kedua. Simbolnya apa, Mbak Adia? Sila kedua itu? Hai. Hasil yang kami susun membentuk gambar dengan tema
Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga hari ini laris dan hanya soal kami. Pak, ini gak ada orang. Kau beli jajan ah. Ini aja. Dulu kan harganya 500. Masih kembalian. Ini. Aku mau beli jajan. Kalau susunya 1, permen 1, lalu 1. Ini kan 3.000, 500, 500, 4.000, 10.000. Ya, aku baru belum lagi. Aku ambil waktu lagi. Salah dulu. Kamu kok pergi? Ayo beli jajan sama aku. Tidak, tuh jajan aku jatuh. Kamu tidak boleh begitu. Kamu kan sudah memakannya. Ayo beli jajan sama aku. Biar aku traktir. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih anak-anak sudah memerankan sesuai dengan kasusnya ya. Ada kelompok 1 yang tentang apa? Yang berjudul tadi bis. Kemudian kelompok 2 tentang atlet kejujuran. Nah setelah ini kalian harus mendiskusikan, mempresentasikan tentang apa yang sudah kalian tampilkan tadi. Bulan mau dimulai dari kelompok pertama. Silakan. Halo teman-teman. Halo. Nilai terkandung dalam adegan ini sesuai dengan sila kedua. Hal itu terlihat dari memberikan tempat duduk kepada ibu yang menggendong anak. Sesama manusia kita harus saling mengenal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjut dengan kelompok 2. Hai teman-teman, nilai yang terkandung. Yang bisa apa yang dijawab dulu. Hai teman-teman. Hai. Nilai yang terkandung dari adegan kami sesuai dengan sila kedua terlihat dari adanya kejujuran dari siswa yang membeli jajan meskipun tidak ada tunjangannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang ada di Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Sebenarnya kalian tadi sudah bagus, sudah benar menerapkan sila-sila Pancasila. Untuk lebih paham, kita simak ya. Sila pertama. Nah, nilai Pancasila pertama itu ada apa?
nilai ketuhanan. Ya, nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia negara beragama. Jadi setiap warganya berhak memilih agama yang dianutnya. Tadi kalian juga sudah menjelaskan agama yang ada di Indonesia. Di sini Ibu memiliki dua gambar, ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kira-kira gambar sebelah kanan menceritakan tentang apa? Mbak Asna? Anak sedang mengganggu orang tua beribadah. Anak yang sedang mengganggu orang tua beribadah. Mengganggunya seperti apa? Mas Abi? Berisik, memutar musik terlalu kencang. Apakah perbuatan seperti itu bisa ditiru? Tidak. Sebelah kanan. Yang gambar kedua, gambar menceritakan tentang apa? Mbak Ila. Keragaman agama. Tadi sudah disebutkan bahwa di Indonesia bagaimana? Bebas memilih agama yang dianut. Kita lanjut, sila kedua, ada nilai kemanusiaan ya. Artinya kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Perhatikan gambarnya. Ada gambar pertama dan kedua. Gambar yang pertama, tolong angkat Mbak Sela. Menjenguk teman yang sakit. Gambar kedua, Mas Abi. Menertawakan teman yang sedang kesakitan. Antara gambar pertama dan gambar kedua, mana yang boleh dicontoh? Gambar pertama, karena mereka membantu temannya yang sedang sakit. Sila yang ketiga, ada nilai persatuan. Sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Ada dua gambar juga, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kalian mau tahu? Yang sebelah sini dulu. Gambar pertama menceritakan tentang apa? Mbak Asna. Anak yang sedang memukul temannya. Gambar yang kedua, persatuan. Bagaimana bersatunya? Tidak memilih-milih teman, ya meskipun berbeda suku, tetapi mereka tetap bersatu. Untuk gambar yang pertama, betul, itu adalah termasuk perbuatan bully atau bukan? Iya. Perbuatan bully itu tidak hanya secara tindakan, ya, yang tindakan yang terlihat seperti tadi memukul temannya. Perkataan itu juga termasuk pembulian. Contohnya memanggil temannya dengan sebutan yang tidak menyenangkan. Contoh, "Hei gendut, hei jelek," itu juga termasuk pembulian, ya. Kita tidak boleh mencontoh hal tersebut. Kemudian sila yang keempat ada nilai kerakyatan, yaitu negara kita mengutamakan rakyat. Segala sesuatu yang menyangkut hidup orang banyak diambil melalui musyawarah mufakat atau demokrasi. Seperti tadi puzzle. Puzzle siapa tadi sila keempat? Nah, apa kegiatannya Mbak? Pemilihan ketua kelas itu kan menyangkut orang banyak ya, menyangkut anggota kelas, jadi harus dimusyawarahkan. Seperti gambar ini, ada gambar pertama dan gambar kedua. Sama nggak musyawarah? Sama ya, kegiatannya sama-sama musyawarah, tapi perbedaannya apa? Untuk yang gambar pertama, ada yang mau berpendapat? Mbak Sela? Menentukan jadwal piket. Ya, sikapnya bagaimana untuk gambar yang pertama? Sopan, betul. Untuk yang gambar kedua, membuat keputusan sendiri. Semua harus nurut pada pimpinannya. Apakah itu termasuk musyawarah? Tidak.
Kita harus bersikap adil terhadap semua orang, mengembangkan suasana kekeluargaan dan gotong royong, serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, sekarang supaya belum tahu hasil belajar hari ini, Ibu ada soal. Bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah. Baik. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Senang. Masih bingung membedakan sila kedua dan sila kelima. Oke, dengan catat. Kira-kira untuk mengatasi hal tersebut, solusinya apa anak? Belajar lagi di rumah ya, nanti ada yang mungkin les